bilangan, simbol, atau ekspresi dan dibatasi oleh kurung seperti ini ataupun bisa seperti ini. Di sini adalah baris dan di sini adalah kolom. Di sini ada jenis-jenis matriks. Yang pertama yaitu matriks baris. Matriks baris merupakan matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Dan yang kedua yaitu matriks kolom. Matriks kolom yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Yang ketiga yaitu matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang itu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Yang keempat, matriks persegi. Matriks persegi yaitu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Yang kelima, matriks nol. Matriks nol adalah matriks yang semua elemennya bernilai nol. Dan yang keenam, matriks diagonal. Matriks diagonal yaitu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua nol, elemen lainnya nol. Dan yang selanjutnya itu matriks identitas. Matriks segitiga. Matriks segitiga terdiri dari dua, itu segitiga di atas dan segitiga di bawah. Setelah kita mengetahui pengertian matriks, maka kita akan membahas satu contoh soal. Di sini ada tabel. Nah, untuk mengetahuinya yang mana output dan input, sebelumnya yang tabel dari samping dari sini ke sini itu disebutnya output. Nah, tabel dari sini ke sini ke bawah itu disebutnya input. Selanjutnya pertanyaannya apakah dari data di atas adalah nilai tambahnya. Nilai tambah itu terletak dari kedua di bawah di sini. Nilai tambah itu jumlah pengurangan dari keluaran total dikurang sektor yang atas. Jadi untuk mencari nilai tambah pertanyaan, maka total pengeluaran 110 dikurang 50, 60, dan 40. Maka nilai tambahnya adalah 0. Terus yang di sini juga seperti itu. Satuannya dimintanya terdiri, maka kita tulis seperti ini. Setelah mendapatkan nilai tambah, maka kita pindahkan nilai dari di sini ke dalam tabel yang berada di soal. Karena tadi pertanyaan nilainya 0, maka kita tulis 0, industri 140, dan jasa 90. Lanjut ke soal yang kedua. Buatlah matriks koefisiennya. Setelah kita cari koefisiennya, maka bisa jadi matriks koefisiennya sama dengan A dimasukkan 0,33, nolnya 0,40, 0,27, 0,15, 0,10, 0,05, 0,06, 0,17, 0,20. Jadi matrisnya terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Selanjutnya kita akan membahas soal
selanjutnya kita mencari matriks kofaktor. Terlebih dahulu kita mencari kofaktor masing-masing dari elemen tersebut seperti ini. Nah, kenapa bisa mendapatkan hasil 0,65, 0,33? Caranya yaitu dengan mengkali silang 0,90 dikali silang dengan 0,72, terus ditambahkan dengan min 0,05 dikali dengan min 0,17 ditambahkan. Jika di depannya min berarti dikurang, maka mendapatkan hasil sebagai berikut. Setelah mendapatkan hasil kofaktor dari setiap elemennya, kita masukkan ke rumus yang ini. Berarti kita masukkan kofaktor dari setiap elemennya, yaitu C1. Ini semuanya kita pindahin ke dalam sini. C11-nya 0,65. Nah, setelah mendapatkan hasil ini, kita masukkan ke matriks adjoin. Nah, di matriks adjoin itu kolom itu berubah menjadi baris dan baris itu berubah menjadi kolom. Jadi seperti ini. Matriks adjoin. Yaitu 0,65 itu kan kolom, itu kita ubah menjadi baris yaitu ke samping. Jadi 0,65, 0,11, 0,68. Terus selanjutnya 0,33, 0,47, 0,13. Selanjutnya 0,26, 0,08, 0,13 dan 0,54. Ini sih. Nah, tadi kan kita udah mencari matriks adjoinnya dan mendapatkan hasil segini. Selanjutnya kita masukkan ke matriks inverse-nya dengan rumus matriks identitas dikurang matriks A pangkat min 1 sama dengan adjoin dikali matriks identitas dikurang matriks A per identitas dikurang matriks A. Nah, adjoinnya tadi kan udah kita dapatin ini, jadi tinggal kita masukin aja matriks identitas dikurang A tadi kan sebelumnya sudah kita cari dan hasilnya 0,36, jadi tinggal dimasukin aja dan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, selanjutnya output total masing-masing sektor sudah diketahui, yaitu 100 untuk sektor pertanian, 120 untuk sektor industri, dan 130 untuk sektor jasa. Nah, output masing-masing sektor itu dapat dihitung dengan rumus X sama dengan matriks identitas dikurang matriks A dikurang dengan F. Jadi ini bisa kita langsung masukin aja. 1,80 didapat dari matriks inverse-nya. Setelah mendapat hasil dari matriks inverse, maka output total masing-masing sektor dapat dihitung dengan cara seperti ini. Dan mendapatkan hasil 244,6 triliun untuk sektor pertanian, 263,80 triliun untuk sektor industri, dan 289,80 triliun untuk sektor jasa.